Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketika ada seseorang mengucapkan salam, Assalamualaikum itu kalau diterjemah, muga-muga panjenengan sedaja selamat sareng Allah Subhanahu wa taala. Maka tentu jawabannya harus yakin, tegas dan kompak. Waalaikumsalam ya Kiai, mudah-mudahan sama-sama diselamatkan oleh Allah. Karena dalam hidup terkadang kenyataan berbanding berbalik dengan harapan. Yang kita harapkan sehat, terkadang yang menimpa kita sakit. Kita bekerja, menjadi petani, menjadi pedagang, menjadi nelayan. Tentu yang kita harapkan adalah hasil untung dan laba. Tapi ternyata dalam keadaan hidup terkadang semakin giat bekerja, jan raja otang dan kata. Artinya apa? Al-insan bitafkir, wallahu bitakdir. Manusia hanya mampu merencanakan sesuatu, tapi kepastian berhasil tidaknya usaha tetap atas kuasa Allah. Oleh karena itu, tentu dalam hidup tidak hanya bisa mengandalkan cerdas dan giatnya usaha. Tapi ayo perbanyak doa kepada Allah, agar senantiasa yang sulit mudah-mudahan dimudahkan oleh Allah. Saya sakit muka-muka pabaras yang punya keinginan Mekah Madinah mudah-mudahan dikabul hajatnya oleh Allah. Mas, saya minta yang panas, Mas. Ya. Bingung saya mau minum yang mana ini, Mas. Salah satu di antaranya doa apa? Menjawab salam. Salam adalah doa keselamatan yang saya lempar ke jenengan semua. Dengan salam mudah-mudahan semuanya akan menjadi selamat. Oleh karena itu nanti saya ulangi lagi, fa idza sa'idal khatibu 'alal mimbar fala yatakallamanna ahadukum wa may yatakallam faqad lagha. Apabila seorang muballigh sudah mulai bicara di atas mimbar, kalau kiai sudah mulai melaksanakan dakwahnya, fala yatakallaman ahadukum, tolong yang di bawah jangan juga ikut bicara. Kalau di atas bicara, di bawah juga bercerita, faqad lagha, maka sia-sialah pengajian malam ini, rugi biaya, rugi tenaga, rugi waktu nggih. 6 hari saya tinggalkan pesantren. Besok kami berangkat ke Pontianak selama 4 hari. Kami diundang oleh Bupati Singkawang. Saya pidato di Kuburaya, Sanggau, ini batas Intikong Malaysia, 4 hari. 6 hari saya tinggalkan pesantren, 6 hari saya tinggalkan santri saya yang paling kasihan ibu. 8 hari saya tinggalkan istri saya. Gulatin namanya ini bulung hari. Dia hanya bisa menyapa saya lewat WA setiap malam, selalu menanyakan keberadaan saya. Kak, posisi di mana? Saya selalu menjawab, percayalah. Saya selalu ada di hati kamu kok selamanya, saya bilang. Artinya apa? Ada banyak pengorbanan-pengorbanan yang kita korbankan. Begitu juga Bapak Ibu malam ini. Saya yakin ada banyak aktivitas yang kita tinggalkan. Hadir di tempat ini dalam rangka sama-sama mencari ridho Allah. Hadir di majelis taklim semata-mata ingin mendapatkan syafaah dan barokah dari Allah Subhanahu. Mudah-mudahan di dunia kita dipertemukan, kelak di akhirat mudah-mudahan dibersamakan, dikumpulkan di surganya Allah. Amin. Sekali lagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Al-qail fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
Bismillahirrahmanirrahim. Walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna alaihim barakatim minas sama'i wal ard walakin kazzabu fa akhadnahum bima kanu yaksibun. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in wa tabi'it tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Hadaratal kiram, masyayikhinal afadil wa ulama'anal kurama, para yai, para masyayikh yang saya muliakan. Akhussu bidzikri sahibul hajah, Bapak jenengi Bapak Haji Marzuki Zofir. Ini umurnya sekitar 62. Saya lahir tahun 1971. Jadi saya masih 52. Tapi jauh lebih muda dari beliaunya. Luar biasa. Mudah-mudahan dipanjangkan umurnya oleh Allah. Hadir malam ini juga Bapak Kepala Desa yang baru saja telah memberikan tausiah. Kepala Desa Wuringin Telu, tepatnya di Kerajaan. Ada sesuatu yang selalu mengingatkan saya kepada Kepala Desa di sini. Kumisnya yang luar biasa. Kumis irengi Gus. Kumis. Allahumma shalli ala Muhammad. Jamiah Hadrah namanya Ramadam, Remaja Masjid Darul Muttaqin. Luar biasa, tepuk tangan untuk Ramadam. Hadirin kaum muslimin muslimat, para pecinta baginda Rasul rahimakumullah. Bersyukur kepada Allah malam ini kita dipertemukan. Kalau tidak salah beliaunya Sahibul Hajah Haji Marzuki tadi bilang, Kiai kalau enggak salah sudah 2 kali loh Yai tampil di sini. Sekitar berapa tahun yang lalu ya? 4 tahun yang lalu saya pernah diundang di tempat ini. Mari kini kah, gemet pas tidak jangan boleh. 4 tahun baru ketemu kembali. Alhamdulillah sama-sama dipanjangkan umurnya oleh Allah. Kemarin-kemarinnya COVID telah memisahkan kita. Ingat Ibu, di masa corona dulu pengajian-pengajian dibubarkan. Tidak ada kerumunan-kerumunan seperti ini. Di masa COVID ada social distancing, jaga jarak. Jadi orang duduk itu diberi batasan 1 meter, 1 meter. Enggak gitu? Padahal saya baca dalam keterangan kedokteran itu medis, bahwa COVID itu penularannya lewat udara. Jadi kalau lewat udara ya tidak mungkinlah dijaraki 1 meter. Kan sap kayak elong orang biasa. Ya begendeng Pak Abuan saya keluar. Pada saat COVID kemarin ingat semua orang harus memakai masker ge. Mulut ditutup, hidung ditutup, sementara telinganya enggak ditutup. Padahal andai saja virus masuk di telinga, kan tembus kalau colok berlong-elong itu. Hancur sak cangkem-cangkemi. Maaf Ibu, saya Masa Madura. Istri saya Jawa asli. Putranya Yai Zofir Salam, pengasuh pondok pesantren Al-Fatah Jember. Jadi Gus Firjon itu masih bilang mbak lu sama istri saya. Gus Mama, Gus Fikri, Gus Afton. Jadi Jawa semua. Saya laki-laki yang tidak paham bahasa Jawa. Istri pun tidak mengerti bahasa Madura saat itu. Kok bisa Kiai kawin? Saya bilang, cinta tidak membutuhkan kata-kata. Asyarat bitarfil ain khifat ahliha. Kalau orang sudah cinta tidak harus banyak berkata, cukup dengan 1 kedipan mata sudah menunjukkan sejuta makna. 33 tahun saya kawin, tidak pernah berkata apa-apa, cukup dengan kedipan. Alhamdulillah menghasilkan produksi saya menghasilkan 2 anak cukup sesuai dengan program KB. 2 anak cukup. 2 laki-laki, 2 perempuan. Allahumma shalli ala Muhammad.
Pada saat itu, saat COVID-19, kita harus memakai masker, ada social distancing saat itu. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, bahwa kematian sama sekali tidak terkait dengan penyakit. Ini karena ada Jam'iyah Yasin Tahlil Al-Jum'ah. Jadi kematian sama sekali tidak terkait dengan penyakit. Itu hanya salah satu penyebab. Karena kematian itu berdiri sendiri. Kematian itu adalah ajal, batas kontrak kehidupan manusia. Mulai depak ke umur, ya habis. Walau nggak sakit, beres mati yuk. Lemu, mati. Malah yang kuru tetap enggak ada. Tapi mati pun pengiran. Yang kuru-kuru ini, kenapa? Memang nggak dicabut-cabut. Karena walaupun nggak dicabut, mati sendiri itu nanti yang lemu. Yang lemu mati, yang kuru mati, yang punya pangkat jabatan mati. Bupati Bekasi dilantik 5 bulan, 5 tahun sisanya, meninggal dia. Gagah, ganteng. Ketika ditanya sama dokter, kok bisa? Apa jawaban dokter? Saya sudah maksimal usaha. Tapi ujung-ujung katanya, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Semua ini adalah milik Allah. Badan kita, tubuh kita, nyawa kita, harta kita, istri kita, anak-anak kita, hakikatnya lillah, milik Allah subhanahu. Karena itu milik Allah, wa inna ilaihi raji'un. Pada saatnya semua akan kembali kepada Allah subhanahu. Oleh karena itu kita tidak harus takut kepada kematian. Sampian takut mati, iya pakun mati. Apa? Berani mati apalagi naik ke atas pohon maka kermian Pak. Ya mati ongku Pak. Takut ya mati, enggak takut ya tetap mati. Yang benar bagaimana Islam? Islam tidak boleh takut mati. Yang betul bagaimana? Persiapkan kematianmu agar tatkala kembali kepada Allah adalah betul-betul manusia yang mendapatkan maghfirah dan ridhonya Allah. Amin ya robbal. Karena kehidupan itu hanya sementara Ibu. Mohon maaf. Tanpa penyakit pakun mati. Kalau tidak percaya sampai tanya di kuburan-kuburan itu. Pak, empian mati karena apa Pak? Tanya coba. Bode si mati tapor gelap orang lu. Benih masalah COVID melolor. Bode si darah tinggi. Bode si mati ngenes. Tadi saya kagak narole mulai Ibu. Bener lanjut ngomor king dia saya kagak. Makanya kalau sampean minta panjang umur, ikut sertakan doanya, mudah-mudahan digampangkan rizki oleh Allah. Apa kuna nodi? Minta nemu apa? Kan ngok mati nang melulu. Panjang umur, gampang rizki. Untuk apa? Bekal untuk keselamatan kita hidup di akhirat itu loh. Jadi kematian itu pasti terjadi. Makanya mumpung kita masih hidup, ayo perbanyak syukur kepada Allah subhanahu. Pongki ude, lese urip itu ayo perbanyak syukur. La in syakartum la azidannakum. Wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Di Quran. Kita dicipta sebagai manusia, syukuri. Alhamdulillah. Bu, Bapak, Ibu, manusia kan? Bu, mata nyawat Bu. Mak sial, kok tebak apa ya deh? Bu, Pak, Ibu, manusia kan? Manusia kan ge? Manusia makhluk yang terbaik loh. Walaqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sungguh telah aku ciptakan manusia paling bagusnya makhluk, ya manusia. Alhamdulillah. Kan untung kita enggak dijadikan ketek oleh Allah gitu. Tak berarti kadal, tak berarti museng. Alhamdulillah. Enggak dijadikan sapi, enggak dijadikan kuda, enggak dijadikan unta, enggak dijadikan ayam. Alhamdulillah. Kenapa? Manusia makhluk yang terbaik. Bersyukurlah. Elastisitas tubuhnya. Kalau sapi merangkak terus, kita manusia elastis. Bersimpuh bisa, aselah bisa, nguncur bisa, ajruk kong bisa.
nungep bisa, gentang bisa. Gini mantan. Coba saya tanya sama laki-laki, "Mben pernah ngandele sapeh asela?" "Njak mi bedembi cur-nguncur bakok rokokan beda." Manusia elastis. Yang kedua apa ya Malik? Manusia itu anatik, bisa bicara. Manusia itu punya kecerdasan. Sehingga walaupun fisiknya kecil, dipilih oleh Allah menjadi khalifatullah fil ardi. Yang disuruh ngatur Allah, manusia Pak. Enggak diberikan ke gajah walaupun fisiknya besar. Enggak diberikan ke kuda walaupun kecepatan larinya kuat. Kenapa manusia? Inni ja'ilun fil ardi khalifah. Karena kecerdasannya. Kuda marah Bapak. Kok bisa manusia loh ya? Wong dari sisi kecepatan lari jauh manusia lebih cepat saya. Kuda enggak paham kalau manusia itu punya otak. Dengan kecerdasannya manusia mampu merangkai mesin-mesin otomotif. Dengan otak dan kecerdasannya manusia mampu merangkai mesin-mesin mobil. Yang kecepatan lari mobilnya diukur dengan kecepatan kuda. Maka terciptalah mobil yang bernama Mitsubishi kuda. Saya bawa Pajero, kekuatan kuda. Irus-urus dari bentuk basadana. Enggak henti-henti saya gini. Cetak ngangsor ya Pajero. Coba adu dengan kuda, muntak nungep depak puger. Pajero loh Bapak. Burung marah. Loh kok bisa manusia? Wong manusia enggak bisa terbang. Lupa burung. Kalau di Indonesia ada manusia cerdas yang namanya B.J. Habibie. Mantan Menristek, mantan presiden di Republik Indonesia. Semasa hidupnya Bapak Habibie mampu mendesain pesawat 364 pesawat. Cerdas loh Habibie. Walaupun kepalanya kecil Bapak Habibie, tapi mampu menciptakan pesawat. Gak tentu kepala yang besar-besar ini, sing gede-gede. Kadang-kadang juga Pak bisa agak bayi tahu benar deh. Agak bayi cilok, pentol deh. Kuring kerupuk tak remare benar. Bapak Habibie walaupun kecil otak Pak, kepalanya, dia mampu mendesain pesawat. Orang-orang yang mau ke Mekah, ini sekarang. Saya membawa, ini dari Banyuwangi ada yang namanya Travel Sa'i. Ada juga dari Lumajang, Ningsol ini, ada Kiswah. 8 bulan ke Mekah. Dari bulan-bulan kemarin saya diundang oleh masyarakat Mekah. Namanya IKAMA, Ikatan Keluarga Madura di Arab Saudi. 28.000 TKW di Jeddah, ngonceng kaula. Jadi saya selama tidak laku di Wiringin Telu 4 tahun yang lalu, saya mencoba pasaran lain di luar negeri. Tak baju sangat Jadi saya diundang oleh masyarakat IKAMA. Bukan hanya Madura, namanya saja IKAMA, tapi yang hadir ada dari Bandung, ada dari Jember, Lumajang, TKW-TKW yang ada di sana, itu ngundang. Ada Kemalik itu. Kenapa? Ayo kita undang, mumpung ada kiai. Jadi ada beberapa titik saya pidato di Kakia, dekat dengan Masjidil Haram. Kelihatan Tower Zam-Zam itu. Saya pidato di sekitar Masjidil Haram. Ada juga di mana? Di Riyadh. Saya bicara di Kornis yang ada di Jeddah juga. Samak Zurrah, Highway Jeddah to Mekah. Besar bannernya. Ahlan wa sahlan bihudurikum Abdul Malik Ahhaj min Indonesia. Jadi mun banner pada neng Mekah, berarti Syekh Kiai yang akan memberikan fatwa. Mun banner si pada neng Presiden harus calon DPR berarti. DPR wilayah, kabupaten. Allahumma shalli ala Muhammad. Jadi itu apa maksudnya Ki Malik? Saya itu kalau ke Mekah, makanya bawa travel Sa'i, travel Kiswah. Januari ini berangkat lagi. Jadi menumpian umroh ben Ki Malik, nurun jangan dikit. Biar tahu sekalian. Jadi memang ditanggung oleh orang-orang Mekah. Ki Malik, bawa jamaah ada 2 bis. Oke, bis saya siapkan Kiai. Jadi di hotel itu banyak, di absen. Dari Taif ada, Madinah ada, dari Jeddah ada, Pak Likur bis banyak yang hadir pengajian. Can siapa? Mekah dari pengajian. Iya, cek Mekah dibi tadi solawatan. Saya lantang baca solawat di Mekah. Saya nyaringkan. Sallallahu
ala Muhammad. Di Jeddah tidak ada penangkapan apa-apa. Sallallahu alaihi wasallam. 28.000 orang. Hadrahnya juga ada. Enten nikah. Tuh mau ngajak orang tak sapa Mekah tidak siap molot. Berarti tak tahu yonceng di Mekah sekali. Gula sekut pada yonceng. Piagamnya ada dan saya melantik kemarin Apuh Asosiasi Penyelenggara Haji dan Umroh se-Arab Saudi 8.000 orang dari kerajaan Arab Saudi dan saya yang melantik sebagai mutawif, handling dan segalanya. Jadi para Rabu sedojo pesawat ini kan raja Pak. Ada yang isinya 400 orang Saudi Airlines. Malah saya tompak kula nih karena ke Jeddah ada 2 baling-baling. Berapa isinya? 800 orang. Bayangkan besarnya pesawat Pak. Belum atau sore. Satu orang bisa bawa barang 35 kilo. Satu orang. Beratnya oleh-oleh yang kita bawa di koper itu 35 kilo. Kali 800. Berapa ton kekuatan pesawat take off dari Bandara Juanda menuju Jeddah. Terbang ke atas. Jebak ke atas tegepok ben manuk. Apa jan manuk? Ya Allah, mau berdiri serajuan pun kok sendiri. Artinya apa? Otak manusia jangan dilawan. Karena otak itu adalah anugerah dari Allah Subhanahu. Makanya Bapak kalau dikasih otak, bersyukurlah. Kenapa? Caranya bawa sujud kepada Allah Subhanahu. Jangan sombong. Berapa lek sampean tuku endas iku karo Allah berapa? Berempem melecetak dia. Mereka lagu onggoan melolo mulai. Sampean dikasih mata oleh Allah berapa kalau beli? Tanya tuh yang pakai kacamata. Kacanya tok itu berapa? Kalau min berapa? Lain gagangnya itu jutaan loh Pak. Kacamatanya tok jutaan. Kalau sampean beli motoni ku piro? Langsung melematan baca kacamata. Apa guna kacamata mundek matan? Ya pokok tak kenal mundek matan apa? Ada teman saya dari Singapura. Kaya ini orangnya miliarder. Kecelakaan pakai sepeda mugi. Terseret sekitar setengah kilo. Akhirnya kornea matanya pecah kena serpihan kaca. Karena dia orang kaya cari kornea mata Pak. Di berbagai macam negara. Cari kornea mata. Satu pun tiada ada dokter yang mampu menciptakan mata. Walaupun teknologi canggih seperti sekarang. Tak ada dokter yang bisa kebeli mata. Yang ada cuma pencangkokan mata. Ada matanya orang yang mati kecelakaan tapi masih bagus. Itu dicangkok, diambil dan itu bisa dipasangkan kepada orang yang tidak punya mata. Tapi itu hanya Singapura yang bisa. Tapi apa kata ibunya ketika mau dipasang? Dia nggak mau, jangan. Karena ini matanya orang yang meninggal dunia. Saya khawatir orang yang meninggal tidak ridho kepada anak saya. Gimana kelak di akhirat kalau dituntut anak saya? Tegepok nang akhirat. Ya Allah, matang mata yang kuiban. Selain masuk surga pire bong tabungan sering colek mata na bakir. Dar masih masuk surga mendek mata na bakir. Akhirnya bagaimana? Ibunya gagal untuk mengoperasi tapi dia berkata, andai saja ada manusia yang ridho. Andai saja ada manusia yang ridho untuk mendonorkan matanya untuk anak saya. Maka demi Allah satu kornea mata akan saya tebus 10 miliar. Satu mata mau ditebus 10 miliar. Kalau ada orang yang gitu. Mi ada singkat tol motoni sampean niku kabeh. Njak mi asbu le mata biar. Mi kebe napa terombong bakso bengkon apa kabeh. Jual mata di situ. To beli sabo apa deh. 1 miliar bagus dah rumah. Kalau sampai 4 miliar lengkap dengan kolam renangnya, beli sampai Pajero yang 700. Hanya habis berapa itu? 5 miliar. Sisanya 5 miliar. Duduk-duduk sampai di atas kolam. Keng mata nak obo kaleker sitong mbak mata. Nyatanya mahal apa yang diberikan oleh Allah. Kalau 1 10 miliar tidak kau berikan. Kalau 2 itu 20 miliar. Kalau semua dengan otak IQ, kecerdasan, termasuk memori otak itu berapa? HP yang kita punya
bisa menyimpan data, bisa menyimpan foto, video-video kecil, itu kan ada memori. Anda beli memori card HP yang ratusan giga, itu ratusan ribu. Pakai setiap hari, foto, download data, download YouTube, buat video-video kecil, 3 bulan, overload, tak mampu lagi menampung data. Memori penuh. Bayangkan, sambian beri otak dan memori oleh Allah. Ini ada yang umur 30 tahun. Kan berarti 30 tahun yang kui otak. Ada yang umur 40 tahun, ada yang umur 50 tahun. Sudah berputar otak, berpikir, merekam tentang usahanya, berpikir tentang keluarganya, berpikir tentang anaknya. Sebitek tahun otak, cetak lemut dia, memorinya. Artinya apa? Otak dan memori yang diciptakan oleh Allah jauh lebih hebat, lebih bagus daripada teknologi HP yang katanya canggih. Tidak ada apa-apanya dibandingkan ciptaan Allah. Sayang manusia tidak banyak bersyukur. Kalau sampai diberi mulut oleh Allah, syukurlah. Bibirmu adalah kecantikanmu. Bapak, bibirmu ketampananmu. Bayangkan kalau bapak lahir nggak ada bibirnya, coba. Kan nggak tobung jangan ada colok di bahtang di bursa. Coba lagi berpikir. Mereka aku bael kailan melolo melehile. Engkau apa sih kaile ya ada sekali ya. Roti ini udah disewa ada sekali. Allahumma sholli ala Muhammad. Bibirmu adalah kecantikanmu. Apa kata suaminya? Dek, kenapa dulu aku sunting kamu, Dek? Kata istrinya, iya Kak. Kenapa dulu kamu cinta aku? Kenapa dulu kau lamar aku? Banyak suami yang berkata, Dek, bibirmu yang menggoda aku. Lajong mojocong si bini ke si laki. Bibir jadi si merem lo dengar dia. Coba laki-laki kalau enggak ada bibirnya mau merokok dari mana sampean? Coba pikir. Padahal lebih agak gigi jadi rokok. Iya tak karena ngabul ya. Wong sumbing saja sudah enggak enak merokok. Ada apa? Sorok ning tengah ro ngabul ning tengah. Enggak enak ngerokoknya gitu. Makanya kalau diberi mulut, alhamdulillah. Diberi lidah, hanya Allah yang kuasa. Tidak satupun dokter yang mampu menciptakan lidah. Sampean tahu bakso, kan karena lidah. Sampean tahu soto, kan karena lidah. Bayangkan Pak, kalau sampean beli bakso, jangan letakkan di lidah. Ada rasa enggak? Coba kira-kira. Sampean beli bakso, cek sebab kecil. Minah sebab ideina. Ada rasa enggak? Beri kecap ben saus bunda-bunda dari dina kapi. Bawa ngekeliling lagi ke RLR kapi. Pentol sebab nengi muntang beri capi banyak Pak. Kuain Pak dari tas dikasih air. Kira-kira terasa bakso enggak? Enggak ada Pak. Yang punya nih rasa hanyalah lidah. Kalaupun padam listrik di puger, kasih lo minuman. Ya lek, enom lek, dek, minum. Apa sih Kak? Minum gak sebanyak cerita. Walaupun padam, lidah nggak bisa dibohongi. Kenapa? Karena hakikatnya lidah punya kecerdasan. Maketang-beteng ya enom. Diminum. Nyampe lidah ketahuan. Ya Allah, kopi ini deh. Kopi apa? Kapal api. Temu, ya boleh enom. Ya Allah, cappuccino rele. Ya boleh enom. Kurang ajar. Nyakas bagi kang kona kana. Ketahuan. Makanya kalau diberi mulut, ayo perbanyak zikir kepada Allah. Kalau diberi mulut, ayo perbanyak baca sholat. Jangan banyak berghibah, membicarakan kejelekan orang lain. Jangan banyak memfitnah. Kenapa? Mulutmu ada pertanggungjawaban di hadapan Allah. Ketimbang kita banyak bicara, tidak ada artinya. Liyasmut, diam jauh lebih bagus daripada berkata-kata. Paham gak? Jangan banyak membicarakan kejelekan orang lain. Kenapa? Karena belum tentu dirimu akan lebih baik daripada mereka. Benar Bu? Oh menoreng. Menoreng akan tok. Ya Allah. Ambuni kayak gini. Terus. Mungkin orang sewol. Tapi ketika dirinya yang ngentut. Gerbai ke yang lain ya. Jadi menilainya memang tidak jelas orang itu. Mungkin ban mai kepai ke dia. Muntang dia kan room. Ya can ban colon ban room. Bawaan bentang di gitu. Artinya apa? Memang tidak subjektif, objektif orang. Makanya ada remaja, perbanyak istighfar, perbanyak baca sholat. Coba saya mau baca sholawat tibul qulub, bisa nggak diiringi? Sakit nggak?
Allahumma sholli. Bisa kan? Dan saya minta, ini ada YouTuber saya juga, walaupun cuma 2 detik, 5 menit, 2 menit, sampai angkat tangannya. Karena nanti masuk di WhatsApp saya, jadi subscribernya luar biasa. Jadi besok yang melihat pengajian di Wiringin Telu, ini bukan hanya orang Jember, tapi ini akan dikonsumsi ini dengan siapa? Orang Bali, orang Kalimantan, termasuk masyarakat yang di Jeddah akan melihat pengajian malam ini. Ramaikan dengan mengangkat tangan, bacakan selawat sebagai bentuk mahabbah kecintaan kita kepada Rasulullah. Allahumma shalli ala Muhammad. Lampunya mainkan, yang bagus. Lampunya, mainkan lampunya. Sekira kau tak kenal dia rezeki dewa. Kayak Roma Irahman. Allahumma shalli ala Muhammad. Allahumma shalli ala Muhammad. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha. Angkat tangan. Wa afiyati abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaniha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Sekali lagi. Allahumma sholli. Yang dibawakan, ya Allah, selamatkan semua yang hadir malam ini, ya Allah. Selamatkan dari berbagai macam bencana, ya Allah. Bencana obat tsunami, bencana angin puting beliung, bencana siklon. Selamatkanlah wa ala alihi wa sahbihi. Sekali lagi, Allahumma sholli semua ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyati abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaniha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma sholli. Yang sulit rezekinya mudah-mudahan dimudahkan oleh Allah. Yang punya keinginan ke Mekah Madinah, lancarkan rezekinya ya Allah. Bisa umrah bersama travel Sani, travel Islam, berangkat ke Darwani Tepuk tangan untuk hadrahnya ini. Ya Allah, luar biasa. Monggo Mas, makan sudah semuanya. Tapi jangan kemana-mana, ini ada lagu-lagu lain. Kok sih tak bisa ngakak di dikir. Sholawat itu luar biasa Bapak Ibu. Kalau kita ingin dimudahkan rizkinya, perbanyak baca sholawat. Kalau kita ingin damai, ditenangkan pikirannya, jiwanya, perbanyak baca sholawat. Terutama ketika kita bertengkar dengan istri. Yang namanya istri kan biasa selalu membanding-bandingkan suaminya dengan suami orang lain. Kak, sebelah timur Kak, udah bangun Kak, udah bangun rumah 4 tahun loh dia kawin. Nih yang utara lagi, udah beli sepeda ninja loh Kak. Ya Allah, di belakang rumah nggak ada omongnya ini, tapi dia dengar kabar dia sudah mau umroh 2 bulan lagi. Aku sama sampean Kak 22 tahun Kak, dapat apa? Bangun nggak bangun, ninja nggak ninja. Jangankan ke Mekah, ke saya waktu ulo saja saya nggak pernah diajak dengan sampean. Marah-marah terus. Kalau ada istri selalu marah, jangan dilawan. Bagaimanapun istri itu adalah amanah, titipan Allah. Bacakan sholawat saja kalau istrinya sedang marah. Ya Habibi, gitu kalau istrinya marah. Ya Muhammad
khafiqaini. Peluk lo istrinya kalau marah. Dek, kok marah-marah terus sih? Aku ini suamimu loh. Jangan kau banding-bandingkan aku dengan mereka. Hitamnya wajah saya, Dek, irengnya wajah saya, Dek. Wallah bukan karena ngambil wudhu, Dek. Namun belta kok ngalak terbenar, Dek. Teger jeleng sampai kaki buki gitu kok, Dek. Udahlah, kalau aku diberi kekayaan oleh Allah, percaya akan aku bangunkan rumah untuk kamu. Jangan cuma lantai 1, Dek. Lantai 2 akan aku lengkapi dengan kolam renangnya, Dek. Jangankan cuma Ninja, Robicon, Ferrari, bahkan Alphard akan aku belikan untuk kamu, Dek. Sabar. Peluk dia istrinya. Ya Mu'ay, ya Daya Mumajat, ya Imam al-Kiblataini. Mesti nangis istrinya sambil dia bilang Sallallahu. Wong saat marah baca selawat. Jangan nyanyi, wong suaminya, istrinya udah marah-marah, suaminya masih nyanyi-nyanyi. Ya ini yang nggak bener. Coba nggak usah pakai ihu. Tes. Jadi kalau misalnya istrinya marah, suaminya jangan nyanyi. Terkadang banyak istrinya udah marah-marah, suaminya kuda yang mana? Kuda yang mana yang kau senangi? Lari dengan kotop kebereng bersibini. Orang istrinya udah marah. Naik sepeda, mati lampunya. Jalan terus, lambat nyampenya. Bagaimana merayu janda? Timang anaknya, pikul emaknya. Lah yang kayak gini ini yang biasa mendatangkan angin puting beliung di desa-desa. Perbanyak baca sholat. Coba tes. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Semuanya ayo ikut semuanya ayo. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Ya Habibi Ya Muhammad Ya Arusal Khafiqaini Ya Habibi Ya Muhammad Ya Arusal Khafiqaini Ya Mu'ay Ya Mumajjad. Sekali lagi ya Imam. Tolong diangkat lagi tangannya. Ayo diangkat lagi tangannya. Sekali lagi ayo. Sallallahu ala Muhammad. Semuanya. Allahumma rahman umat Sayyidina Muhammad. Allahumma farrij umat Sayyidina Muhammad. Allahumma aslih umat Sayyidina Muhammad. Allahumma ighfir li umat Sayyidina Muhammad. Ya Ghani ya Hamid Ya Mubdi ya Mu'id Ya Rahim wa ya Wadud Audina bi'alalika na'ud fadlika. Ibu mudah-mudahan bisa umroh bersama kita. Ini waktunya kalau Desember itu banyak. Bukan hanya orang yang mau umroh, tapi banyak orang yang perjalanan tahun baru. Kami nggak mau. Jadi di bulan Januari kita coba untuk mendekatkan diri kepada Allah lewat apa? Mendekati Baitullah,
ziarah ke makbarah Rasulullah. Mudah-mudahan kita akan dimudahkan rezekinya oleh Allah. Nanti ada banyak banner, ada banyak ada banyak juga brosur-brosur. Jadi umrah bersama Ki Malik dengan travel Sa'i dan Kiswah dari Lumajang itu. Ada juga dari Banyuwangi. Kalau misalnya ada kesempatan itu ada nomor teleponnya bersama kami nanti ke Mekah. Mudah-mudahan dimakbul oleh Allah. Amin. Ikut saya Bu ya. Ikut saya. Ngongkos maksudnya, bukan ikut-ikut terus gitu. Ada paspornya itu Ibu. Allahumma shalli ala Muhammad. Dan kita mudah-mudahan dipanjangkan umurnya oleh Allah. Caranya kalau kita dipanjangkan umur oleh Allah, ayo perbanyak ibadah kepada Allah. Jadi kalau sudah masjid itu, salatu wassalamu alaik. Kalau gitu, ya imam al-mujahidin. Kalau gitu, bangun loh Pak. Jod, kengelak wudhu. Menibah ngelak sepeda tegenggengan kepada ke timur. Yang ada di otaknya cuma wortel, gubis, penuh dengan kentang depan belakang. Sholat. Kalau istrinya sedang tidur, bangunkan dia, Dek. Ayo bangun, Dek. Yuk bangun. Dunia akhirat berusaha dengan kamu. Wallah, di dunia kamu adalah istriku, Dek. Kelak di akhirat kamu juga loh. Yang paling cantik di antara deretan bidadari di surga Allah. Seneng Bu nggih? Apa kata istrinya? Capek aku Mas. Loh kok capek? Rong pisan sampean kau banting aku tadi malam Mas. Rompal boten kula Mas. Apa kata suaminya? Loh jangan deh, ayo bangun. Dosa loh saya sampean kalau nggak bangun. Dielus-elus sama suaminya langsung dipikul ke jeding. Apa kata istrinya? Ya Allah mau kau bawa kemana lagi aku Mas? Ayo mandi bareng yuk kita sholat. Reng bini epekol ya nggak kedel lu bahde ketean. Nyampe jeding, apa kata istrinya? Dek, kenapa? Tolong tulurkan aku di sini Mas, kata istrinya. Ada apa Dek? Wallah aku bangga punya suami kamu Mas. Ternyata kamu laki-laki yang tidak hanya mengagumi kecantikan aku Mas. Kamu laki-laki yang tidak hanya mengagumi keindahan postur tubuhku Mas. Meneteslah air mata seorang istri dan berkata, Mas, kau bimbing aku menuju surga Allah Mas. Kau bimbing aku untuk dekat kepada surganya Allah. Terima kasih Mas. Dipeluklah suami di depan jeding. Apa kata istrinya? Mas, berjanjilah malam ini Mas. Janji apa sih Dek? Cintai aku karena Allah Mas. Sayangi aku karena Allah. Ditarik-tarik ke dalam jeding Masnya. Mas, tolong Mas, peluk aku karena Allah Mas. Boleh silakan. Janji bini, abu jangan sholat enggak Dek, nutut. Telo kali semalam. Cak biasa mentak merel sekali gegek bertakbir. Allahu Akbar. Japok telo kali semalam. Allah. Ingat saya tidak tok order apa. Sami Allah. Coba ibu-ibu jujur, kalau ibu-ibu punya suami yang bisa ngimami sholat, seneng nggak? Ibu-ibu kalau punya suami yang bisa baca Quran, seneng nggak? Bismillahirrahmanirrahim. Saat ngimami subuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Masya Allah. Yang susah kalau punya suami nggak bisa sholat. Istrinya dimarah-marahi terus. Yang lurus Dek, yang lurus. Kata istrinya, loros ban siapa? Ya ada orang sekali budi. Belum takbir lah tuh karena lagi bini. Ternyata suaminya ketika sholat pas nikang wah deh. Kata istrinya, ya Allah, ada masalah ini kali misalnya. Enggak, coba Bu, lihat Bu. Ini praktek sholat, nggih. Praktek sholat. Ini hampir Isra Mi'raj masalahnya. Gimana takbir yang bagus, Kiai? Sholat yang benar itu gimana? Ayo kita praktekkan. Mengingat-ingat ajaran Rasulullah. Sampai bisa lihat saya. Enggak usah pakai mic gini sholat, enggak usah pakai mic. Sampai kok lihat mic-nya toh. Nanti bawa mic semua habis, enggak usah mic. Ini saya mau praktek, mau ngangkat tangan saya.
Rasulullah itu kalau takbir ketinggian tangan, ibu jari, jempol nih lurus dengan kedua daun telinga. Jadi kalau takbir, Allah, coba lihat, jempol ini ke telinga. Allahu Akbar. Pergelangan tangan kiri dipegang oleh tangan kanan, posisi di dada. Sederhana, ini fikih laki-laki. Kalau perempuan beda ya Bu, angkat tangannya ke atas sedikit. Terus ke atas, angkat. Teguk ji, mi berisi kujur kepada kata morji apa? Bencana deh Pak menurut. Mi jabo angin beli hujan kepada kata mor. Agak ke atas kalau perempuan, kalau laki-laki. Jadi tak usah teker nikang ngari ya sholat. Harap aja tak acara kebun pengiran. Ketika takbir Allah, wow, mak teker ngak PSHT sekali itu. Ada yang terlalu enjoy, terlalu santai, juga tidak bagus, terlalu santai. Tak libur ya. Allahu Akbar. Sami Allahu liman hamidah. Allahu Akbar. Kata malaikat muncul lapar, mata ngakan kado orang. Yang paling ada menantunya yang nggak bisa, Imam Ide, iya wes kak. Kata mbahnya, lele, Imam Ile, nggih Pak. Ketika takbir, Allahu Akbar. Sami Allahu liman hamidah. Allahu Akbar. Kata mbahnya, ya Allah, mak tepak kering Jepang dan mantur ya Mas. Kalau enggak benar jangan jadi imam. Syarat menjadi imam, itu pertama akra, bacaannya harus bagus. Yang dimaksud bagus itu bagaimana? Kiai bit tajwid, ada nada panjang pendeknya ayat. Fasih lagi, ro, za, shin, sod, do, jelas. Kalau al-mukhil bil makna, ro ngenak kegin. Jangan dulu jadi imam. Kenapa? Rusak maknanya ayat. Allah, Ar-Rahmanir-Rahim. Geli makmumnya dengarkan. Siratal ladzi an'amtu alaihim ghairil maghsubi alaihim walassalin. Kata mbahnya, ancor le. Beni amin, ancor, rosak. Makanya ibu kalau kepingin punya anak, coba ibu punya kepingin anak yang cerdas. Bapak punya kepingin anak yang khufat, bisa hafal Quran, kepingin. Punya kepingin yang istiqomah ibadah. Kalau kepingin, kalau bapak ingin ngumpuli istri, baca sholawat nariyah yang banyak. Ngerti? Kalau mau ngumpuli istri, baca sholawat nariyah. Berapa jumlahnya? 4.444. Oh. Istrinya wis mutole. Ki baca salat Allahumma sholli sholatan. Amin. Apa Kak, kok lama Kak? Lek suwe Kak. Ya apa? Apa kata suaminya? Lek, saya masih baca selawat. Baca berapa? 4.444. Udah nyampe berapa bacanya? 30 masih Dek. Apa kata istrinya? Asapun aku Kak masuk angin teh dan tian benjing mulai gelap. Ya, kalau kepingin yang cerdas enggak usah gitu, ritual-ritual gitu. Ibu percantik di hadapan suami. Karena saya baca di teori medis kedokteran, kalau suaminya itu memang punya kepingin, jadi memang kepingin, istrinya juga kepingin, itu anaknya ada 3 indikasi. Cerdas, dinamis, giat bekerja. Itu sama-sama giat, sama-sama bernafsu, sama-sama podo kepingin ini loh. Itu cerdas. Jadi saya tak cerdas, deng-deng tak pati kepingin doa deh. Sak paksa aki deh. Harus lemut pikirnya biasa napa. Selain gelak, jika kita gelak. Orang yang lama dia gelak, buru nyambung. Harus lemut, tak pati nafsu berarti selagi. Allahumma Muhammad. Makanya ibu kalau suaminya ingin nafsu banget gitu, ibu-ibu berdandan, Bu. Bibir itu merah-merahkan di hadapan suami. Sehingga suaminya terkejut lihat bibir ibu. Ya Allah, ada buah naga di hadapanku. Kalau bibir sudah dibilang buah naga, kan lagi kombi berarti. Jangan cuma di dapur, Dek. Di mana, Dek? Di dapur, Kak. Tabung ben silakan. Ya Allah, main enggak butuh omang relek. Siapa yang mau ngecup itu? Ibu, karakter suami pahami ya. Karena suami tidak sama karakternya. Ada yang suka cium leher.
Sejak kawin sampai 20 tahun leher tok yang dicium. Berarti karakternya suami seneng leher. Lehernya ibu kasih parfum. Leher saya cium melon. Tuh nungup sebini kagak bakur. Berarti sampean punya suami pemburu leher. Ada yang nggak suka leher suami. Sejak kawin nggak pernah cium leher. Nyorsor ke kelenjap, nambah lo keketiaknya. Bagi nggak uang laki. Iya ketiaknya kasih parfum ibu. Ada yang suka tidur di bokong istrinya, dikasih bantal nggak mau. Ya bokongnya perbanyak parfum gitu. Ya kalau sampai capek, ya kentoin si laki deh. Buru dari bantal deh. Lah istri yang bagus bagaimana? Ya perbanyak aroma parfum. Leher semprot, antisipasi, takut dicium leher. Dada semprot pakai parfum. Malah nafsu si laki. Perut semprot, mie kering cium. Ngisori perut semprot ke parfum. Coba yang laki kadung ngamuk tak jelas tas beban di bahi. Jaga suaminya seneng. Cium lehernya aromanya apel gitu. Ketiaknya strawberry. Nungep kamunteng bunangka. Dicium perutnya buturin. Nungep beban perut. Bukok kering bahaya genter. Kalau pai tak parfumin ya Allah. Allahumma Muhammad. Ayo selawat naria, terakhir. Mudah-mudahan semuanya yang hadir dimudahkan rezekinya oleh Allah. Disehatkan oleh Allah, amin. Semuanya yang khusyuk, ayo saya sambil berdoa. Mudah-mudahan yang hadir dipanjangkan umurnya oleh Allah. Allahumma shalli ala Muhammad. Allahumma shalli salatan kamilatan wa sallim salaman. Angkat nama ala sayyid. Lampunya dimainkan, lampunya. Biwajihil karim wa'ala alihi wa sahbihi fi kulli lamhatin wa sifri adadi kulli ma'lumna birahmatika ya arhamar. Sekali lagi Allahumma sholli salatan kamilatan wa sallim. Jadikanlah anak-anak kami anak-anak yang soleh ya Allah, yang bisa berbakti kepada Allah dan Rasulnya, berbuat baik kepada kedua orang tuanya, dan jadikanlah anak-anak kami yang bisa menjadi kehidupan pandangan kami. Rukunkanlah keluarga kami ya Allah, sempurnakan ibadah kami ya Allah, karena Engkau lah yang bisa membimbing dan memberikan hidayah kepada kami ya Allah. Wa yustasqal ghamamu biwajhil karim wa ala alihi wa sahbihi fi kulli lamhatin wa fasbi adadi kulli ma'lumina bi rahmatika ya arhamar rahimin. Mudah-mudahan dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan setelah ini kami masih pindah ke Jember Kiai. 1 jam saya ceramah, mudah-mudahan ada manfaatnya. Kalau kami 2 kali ke sini Ibu kapan-kapan main-main ke rumah gitu. Syakban ini ada banyak kegiatan sholawat. Kami banyak ngundang kemarin At-Taufik, Asyubba. Ini saya punya tanah 4 hektar untuk para muhibbin. Jadi setiap setengah bulan sekali mesti ada Ahbabul Mustafa. Kita akan hadirkan Az-Zahir setelah ini dengan sekermanianya Habib Syekh. Sampai main-main ke rumah. Udah saya siapkan penginapannya. Mau makan apa lengkap di situ sudah. 2 hari 2 malam. Ibu mau bakso, mau soto, mau rawon. Memang banyak yang dagangan di situ itu Ibu yang dagang-dagang di situ. Masa saya yang dagang bakso di situ yuk? Kong saya tuan rumah gitu. Saya seneng lihat Bapak Ibu semua. Luar biasa sampean Ibu.
Jadi lesannya senyum, tapi matanya merem gitu loh ya. Berarti sampai sudah hidup di dua alam. Gitu. Mudah-mudahan dipanjangkan umurnya oleh Allah. Amin ya Rabbal. Semuanya akan sukses. Teka hajat manggen. Apa yang kita hajatkan dimakbul oleh Allah. Al-Fatihah. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Saya kira itu yang bisa kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Hadanallah wa iyyakum wallahu wal muwaffiq laqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.